Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Inayah, kenapa kamu bengong? Siapa laki-laki itu? Tanya Ibra dengan tatapan tajam. Hanya teman lama, jawab Inayah santai. Setelah selesai membayar semua belanjaannya, Ibra mengajak Inayah untuk makan siang. Kebetulan saat itu sudah jam 1 siang. Kita makan dulu, kamu mau makan apa? Tanya Ibra. Apa aja, terserah Bapak. Aku ingin makan sushi, ayo kita ke situ. Ibra mengarahkan wajahnya ke salah satu restoran sushi di mall tersebut. Inayah hanya mengangguk tanda setuju dan mengikuti langkah Ibra. Kemudian mereka duduk, saling berhadapan, lalu memilih dan memesan makanan. Sebentar ya, aku ke toilet, kata Ibra, kemudian bangkit dari kursinya. Inayah membuka ponselnya, begitu banyak chat yang masuk, terutama di grup mereka. Ririn, iya, gimana kalau siang ini kita makan bareng? Ayolah. Mawar, iya, boleh banget tuh. Gimana, Yas? Yasmin, oke, ini si Ina kemana sih? Dia yang buka percakapan tapi malah nggak nongol. Inayah tersenyum melihat chat dari ketiga sahabatnya itu dan mulai mengetik. Maafkan aku sahabatku yang cantik-cantik, aku nggak bisa, sekarang aku lagi bekerja. Saat Inayah sedang asik dengan ponselnya, tiba-tiba saja seseorang menarik ponsel yang ada di genggamannya. Inayah menoleh ke pria itu. Ia mengira itu adalah Ibra, ternyata bukan. Berikan aku nomor ponselmu, ucap pria itu sambil melakukan panggilan melalui ponsel Inayah untuk mendapatkan nomornya. Kan bisa minta baik-baik, kenapa harus merampas HP-ku segala sih? Inayah merasa kesal, kemudian mengambil kembali ponselnya dari pria itu. Kalau nggak dengan cara seperti itu, aku yakin kamu nggak akan memberikannya padaku, ucap pria itu seraya tersenyum. Ibra sudah kembali dari toilet dan segera menghampiri Inayah yang sedang bertengkar kecil dengan seorang pria. Ada apa ini? Suara Ibra mengagetkan keduanya. Lo lagi? Ibra mulai kesal. Kenapa pria itu lagi yang bersama Inayah? Pria itu menatap sinis ke Ibra. Inayah, kalau dia ada kepentingan denganmu, sebaiknya kamu makan saja semeja dengan dia, biar aku makan sendiri di sini, ucap Ibra dengan nada kesal. Enggak, Pak, saya di sini aja, jawab Inayah. Ayolah Ina, apa kamu gak kangen sama aku? Ucap pria itu sambil menatap Inayah dan sedikit melirik ke Ibra. Ibra mengerutkan dahinya. Ada hubungan apa mereka? Maaf Bang Riki, sekarang aku sedang bekerja dan ini adalah bosku, lain waktu aja, jawabnya tanpa ragu. Apa makan bersama bos adalah bagian dari pekerjaan? Aku baru tahu ada pekerjaan seperti itu, jawabnya sinis. Iya, ini memang bagian dari pekerjaan Inayah, lantas urusan lo apa? Ibra benar-benar kesal dengan tingkah pria yang tak ia kenali itu. Udah, tolong Bang, tinggalkan kami. Nanti lain waktu kita ngobrol. Kan kita udah saling bertukar nomor ponsel, oke? Ucap Inayah sambil berdiri. Oke Ina, aku pegang kata-katamu ya. Kemudian seorang pria yang bernama Riki itu benar-benar pergi, meninggalkan mereka berdua. Inayah bernafas lega, sementara Ibra masih memasang wajah kesal. Maaf ya Pak atas kejadian hari ini. Inayah merasa tidak enak karena telah merusak mood Ibra yang ia tahu Ibra pasti sangat kesal. Iya, kalau aku boleh tahu ada hubungan apa kamu dengan dia? Kalau kamu nggak mau jawab juga nggak apa-apa, ucap Ibra kemudian menyeruput minumannya. Dia kakak kelas saya saat di SMA, Pak, jawab Inayah. Hanya itu, tanya Ibra lagi karena tidak yakin dengan jawaban Inayah. Inayah hanya diam tidak menjawab lagi. Tak lama kemudian pelayan mengantar pesanan mereka.
Dia nggak jawab. Aku yakin bukan sekedar teman, mereka pasti punya hubungan di masa lalu. Urusan apa denganku? Mending kita makan dulu, Pak. Saya lapar. Inayah langsung menyantap pesanannya, yaitu dimsum ayam. Panas. Makanya hati-hati, lapar berat, tanya Ibra sambil menaikkan alisnya. Iya, soalnya tadi sarapannya cuma dikit. Kamu nyindir aku? Enggak kok, Pak, jawab Inayah tersenyum manis. Setelah ini, kalau kamu mau makan lagi, boleh kok. Aku traktir makan sepuasmu. Nggak usah, Pak. Ini aja udah cukup kok. Kemudian mereka berdiam sejenak, menikmati dan menghabiskan makanan masing-masing. Nah ya, panggil Ibra pelan. Ya, Pak. Sarapan tadi itu masakan kamu? Iya, kenapa? Sepertinya lidahku cocok dengan masakan kamu. Ibra berkata jujur, lidahnya telah jatuh hati dengan masakan Inayah. Sejak kepergian mamanya, baru kali itu Ibra merasakan masakan enak yang membuat ia merindukan masakan mamanya. Lalu, Inayah mengerutkan dahinya, mencoba mendengarkan apa yang ingin dikatakan Ibra. Ibra terdiam sejenak. Ia ragu harus meneruskan bicaranya atau tidak. Aku jadi ingat masakan mendiang mamaku, ucapnya. Ibu Pak Ibra sudah meninggal, tanya Inayah dengan tatapan iba. Iya, sejak aku kelas 1 SMA. Oh, jawab Inayah dengan ekspresi datar. Maka sejak itu aku nggak pernah lagi merasakan masakan enak. Bahkan ibu tiriku masakannya nggak seenak masakanmu, Inayah. Kenapa aku malah jadi curhat sama dia? Terima kasih, Pak, udah memuji masakan saya. Iya, jawab Ibra. Inayah terus menatap Ibra dengan tatapan iba. Ternyata di balik sifatnya yang seperti itu, dia mempunyai hidup yang sulit. Ibunya meninggal dan mempunyai ibu tiri. Namanya saja ibu tiri. Di mana-mana yang namanya ibu tiri pasti jahat. Itulah yang ada dalam pikiran Inayah saat menatap Ibra. Inayah, jangan kamu menatapku seperti itu, bahaya. Nanti kamu jatuh cinta padaku, ucap Ibra seraya tersenyum kepada Inayah. Enggak, Pak, jawab Inayah. Apanya yang enggak? Enggak jatuh cinta? Ibra tertawa. Inayah tidak menjawab lagi. Ia menghabiskan minumnya. Ia menghiraukan perkataan Ibra. Setelah ini kita ke supermarket ya. Aku baru pindah ke apartemen dan lemari esku masih kosong. Aku ingin mengisinya dengan bahan makanan. Ya, setidaknya aku bisa masak sarapan sendiri. Jadi nggak mengurangi porsi sarapanmu lagi. Kemudian Ibra bangkit dari duduknya menuju kasir dan membawa belanjaannya sendiri tanpa menyuruh Inayah yang membawa. Padahal awalnya Inayah mengira bahwa Ibra mengajaknya hanya untuk membantunya menenteng belanjaannya yang banyak, tapi ternyata tidak. Inayah mengikuti langkah Ibra. Kemanapun ia pergi, sampai akhirnya mereka masuk ke supermarket yang masih berada dalam mall tersebut. Ibra membeli berbagai jenis minuman kaleng dan bahan makanan instan. Emangnya Pak Ibra bisa masak? Tanya Inayah. Bisa, tapi yang gampang-gampang aja. Aku udah terbiasa saat di New York, ucapnya. Inayah mengangguk tanda mengerti. Setelah membayar semua belanjaannya, akhirnya mereka keluar dari mall tersebut. Inayah melirik ke arah jam tangan yang melingkar di tangan kirinya. Tanpa terasa, mereka berada di mall selama berjam-jam, dan sekarang jam menunjukkan pukul 16.55. Nggak kerasa ya, masuk ke mall masih siang, sekarang keluarnya udah sore ternyata. Kita singgah ke apartemenku sebentar ya, setelah itu aku antar kamu pulang, ucap Ibra membuat Inayah menoleh ke arahnya. Mau ngapain, Pak? Tanya Inayah ketus.
Bantuin aku nyusun belanjaan ini di dalam lemari es. Inayah menghela nafas kasar. Emangnya Bapak nggak bisa susun sendiri? Kamu lupa apa yang dibilang Ria waktu itu? Lagi-lagi Inayah kembali mengingat bahwa ia harus membantu Ibra baik dalam urusan perusahaan maupun urusan pribadi. Iya, iya ingat, jawab Inayah dengan nada kesal, membuat Ibra mengukir sedikit senyum di bibirnya. Setengah jam perjalanan, akhirnya mereka tiba di apartemen Ibra. Ayo masuk Inayah, ucapnya. Iya Pak, Inayah begitu gugup karena baru kali ini dia pergi ke rumah seorang pria, apalagi hanya berdua. Kamu jangan takut, aku nggak akan apa-apain kamu kok, ucapnya sambil meletakkan semua belanjaannya di atas meja makan. Inayah tak menjawab apapun, ia terlalu malas meladeni setiap kata-kata aneh yang keluar dari mulut bosnya itu. Sebentar ya, ucap Ibra, kemudian melangkah ke kamarnya. Biar urusanku cepat selesai dan aku bisa segera pulang, mending langsung aku kerjakan saja. Lalu Inayah langsung mengeluarkan semua belanjaan itu dan mulai memilah, menyusun berbagai minuman kaleng, buah-buahan, dan bahan-bahan makanan lainnya ke dalam lemari es. Dan ada beberapa makanan lain juga. Inayah menyusunnya ke dalam lemari yang berada tepat di atas kompor. Karena lemari tersebut terlalu tinggi untuk Inayah gapai, maka ia pun menarik kursi makan dan kemudian naik ke atasnya hingga ia bisa menyusun dengan benar. Tak lama Ibra keluar, ia sudah mengganti kemejanya dengan kaos tipis berwarna putih yang biasa ia pakai di rumah. Ia tersenyum lebar melihat Inayah. Totalitas sekali kerjamu ya, kata Ibra kemudian mendekati Inayah yang hampir selesai menyusun. Iya, sebelum Bapak mengatakan saya bodoh, saya mengambil inisiatif. Setelah selesai, Inayah turun dari kursi dan mengembalikan kursi itu ke tempat semula. Nah, beres, ucap Inayah, kemudian berjalan ke arah jendela yang berada di ruang TV. Inayah menikmati pemandangan langit sore yang mulai menguning itu tampak sangat indah. Sengaja Ibra memilih apartemen yang ada beberapa jendela, walau harganya sedikit beda, itu tak masalah baginya. Lalu Ibra membuka lemari esnya yang isinya sudah disusun rapi oleh Inayah dan mengambil 2 minuman kaleng. Kemudian berjalan mendekati Inayah dan membukakan 1 minuman itu untuk Inayah. Indah kan pemandangannya? Sambil menyodorkan minuman kaleng tersebut. Iya, ternyata ini ya yang dinikmati orang-orang kaya yang tinggal di apartemen. Spot ini yang dicari-cari, jawab Inayah sambil mengambil minuman itu dari tangan Ibra. Kalau malam di sini lebih indah lagi. Kamu mau menunggu sampai malam di sini? Enggak Pak. Ayo antarkan saya pulang. Dret, dret, dret. Inayah merasakan getaran ponsel yang berada di saku blazernya.